Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renovita Asri Sejati dari kelas Biologi 2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan sediaan awetan histologi dalam mata kuliah mikroteknik hewan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sediaan jaringan itu tergantung dari jenis jaringan atau organ yang akan kita buat sediaan secara mikroskopis. Ini bisa jadi sangat mudah dan juga bisa jadi sangat sulit. Nah, sediaan yang baik itu mampu menggambarkan kondisi sel atau jaringan selayaknya sel atau jaringan tersebut berada di dalam tubuh. Sel atau jaringan apabila terlepas dari tubuh akan mengalami kerusakan sampai dengan kematian. Nah, sebelum kita membuat sediaan preparat, kita harus mengenal tentang mikroteknik. Nah, mikroteknik ini definisinya adalah cara pembuatan sediaan histologik yang dapat diamati di bawah mikroskop. Macam-macam dari sediaan histologik itu ada sediaan segar dan sediaan permanen. Yang pertama itu ada sediaan segar. Sediaan segar atau sediaan hidup itu yang langsung diamati di bawah mikroskop. Tujuan dari sediaan segar ini adalah mengamati keadaan alamiah sediaan, antara lain itu adalah warna, kemudian bentuk, jumlah komponen jaringan, dan adanya gerakan. Kerugian dari sediaan segar ini, dia mudah rusak, kemudian kontras antara bagian-bagian sediaan tidak nyata. Kemudian ada sediaan permanen. Sediaan permanen itu ada 3 macam. Yang pertama sediaan utuh, kemudian sediaan hapus, dan yang ketiga sediaan irisan. Sediaan irisan adalah yang paling sering digunakan. Tujuan sediaan irisan ini diperoleh dari irisan yang tipis sekali dan rata-rata itu dapat diamati di bawah mikroskop. Struktur jaringannya mirip dengan aslinya. Kontras antara bagian-bagiannya jelas. Kemudian cara pembuatan sediaan irisan itu adalah cara parafin, cara seloidin, dan cara irisan beku atau frozen section. Seperti yang terlihat pada slide, ini merupakan gambar-gambar alat yang diperlukan untuk membuat sediaan awetan histologi. Yang pertama itu ada Petri dish atau cawan Petri, kemudian ada mikrotom yaitu alat pemotong jaringan, kemudian ada spatula, kemudian mikroskop majemuk yang digunakan untuk melihat awetan, kemudian ada bunsen, kemudian pipet tetes, ada pinset, kemudian gunting bedah dan pisau bedah, kemudian ada hot plate, kemudian ada bak bedah, gelas piala, botol film, cover glass, dan objek glass. Tahapan pembuatan sediaan awetan histologi dengan metode parafin. Yang pertama itu ada pengambilan jaringan, yang kedua ada fiksasi, kemudian tahapan yang ketiga itu ada dehidrasi, lalu penjernihan, pemancangan, lalu pemotongan, lalu penempelan, kemudian deparafinisasi, lalu pewarnaan. Nah, teknik pewarnaan ini ada yang HE dan PAS. Tahap pertama itu adalah pengambilan contoh jaringan. Nah, jaringan yang diambil ini harus sekecil mungkin, dan tetap mewakili seluruh struktur keseluruhan. Tebal jaringan itu kurang lebih 5 mm. Dari pengambilan jaringan, kita mengambilnya dari hewan uji. Nah, tahapan pertamanya itu adalah kita harus mematikan hewan uji atau killing. Mematikan hewan uji ini dapat dilakukan dengan killing battle ataupun dislocation vertebrate. Tergantung pada jenis hewan uji, killing battle ini dapat menggunakan chloroform yang ditetesi ke atas kapas yang ada di dalam botol. Kemudian yang dislocation vertebrate itu seperti pada mencit, itu kita menahan kepalanya, lalu kita tarik ekornya hingga mencit mati. Kita lakukan dengan hati-hati, jangan sampai ekor mencit putus. Lalu setelah
Setelah itu kita isolasi bagian yang ingin kita amati dengan bidang sayatan yang ingin diamati. Lalu tahapan yang kedua itu adalah fiksasi. Tujuan dari fiksasi ini adalah membuat unsur-unsur jaringan stabil dan tahan terhadap perlakuan berikutnya. Ada dua macam fiksatif sederhana. Yang pertama itu satu macam zat, yaitu formalin dan etanol, dan yang kedua itu ada campuran yang lebih dari satu zat, yaitu larutan heli dan larutan Zenker. Volume cairan fiksatif itu minimal 20 kali volume jaringannya. Lalu waktu fiksasi itu tergantung pada tebal jaringan, macam fiksatif, dan konsistensi jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada dehidrasi. Tujuan dari dehidrasi ini adalah mengambil semua air dalam jaringan, kemudian membersihkan fiksatif supaya tidak terbentuk es pada jaringan di tahap proses berikutnya. Bahan yang digunakan dalam dehidrasi itu adalah etanol, bertingkat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya itu dari konsentrasi 70% sampai ke 100%. Waktunya itu tergantung pada volume jaringan, bisa sampai 6-24 jam. Dehidrasi itu menggunakan alkohol 70%, 80%, 90%, dan alkohol absolut 2 kali. Kemudian tujuan dari dehidrasi dan clearing. Dehidrasi ini tujuannya mengeluarkan air dalam jaringan sehingga waktu embedding parafin dapat menyusup sempurna ke dalam jaringan. Lalu tujuan dari clearing itu menggantikan larutan alkohol atau aseton dengan larutan yang dapat melarutkan lilin atau parafin yang akan dimasukkan ke dalam jaringan. Prinsip dari dehidrasi dan clearing itu, yang pertama ada dehidrasi, prinsipnya air dan cairan fiksatif dikeluarkan dari dalam jaringan dengan menggunakan larutan alkohol atau aseton. Lalu clearing itu prinsipnya alkohol atau aseton di dalam jaringan digantikan oleh larutan silol atau benzol atau pertamax. Alat yang digunakan ketika dehidrasi adalah wadah, dan bahan yang digunakan ketika clearing itu alkohol atau aseton silol atau benzol atau pertamax. Kemudian ada case tisu dari prosedur dehidrasi dan clearing. Yang pertama, dehidrasi case tisu yang berisi jaringan dipindahkan dari cairan fiksatif kemudian dimasukkan ke dalam larutan aseton 1. Diamkan selama 2 jam. Pindahkan case tisu dari aseton 1 ke aseton 2. Diamkan selama 2 jam. Pindahkan case tisu dari aseton 2 ke aseton 3. Diamkan selama 2 jam. Kemudian yang kedua itu clearing case tisu yang berisi jaringan yang telah terhidrasi. Dipindahkan dari aseton 3 kemudian dimasukkan dalam larutan clearing 1, yaitu silol, benzol, atau pertamax. Diamkan selama 1 jam, pindahkan case tisu dari larutan clearing 1 ke larutan clearing 2. Diamkan selama 1 jam. Ini merupakan proses dari atau tahapan dari dehidrasi dan clearing. Reagen yang digunakan yang pertama itu adalah alkohol 95% untuk dehidrasi jaringan, kemudian etanol 100% untuk dehidrasi jaringan, kemudian silen untuk clearing atau menjernihkan jaringan, lalu histoplas yang direkomendasikan oleh IAP tahun 2017 untuk impregnasi jaringan. Yang keempat itu ada penjernihan atau clearing. Tujuannya itu mengambil etanol sesudah dehidrasi. Bahan yang digunakan yaitu zat yang dapat bercampur dengan bahan dehidrasi, misalnya silol, klorofrom, minyak cedar, atau metal salisilat. Silol ini yang paling sering digunakan karena memiliki kecenderungan mengeraskan jaringan, sehingga pada jaringan ikat, tulang rawan, otot perlu perhatian khusus. Kemudian yang kelima itu pemancangan atau embedding. Tujuan dari pemancangan atau embedding ini adalah mengganti bahan penjernih dalam jaringan dengan parafin cair disertai pengerasan sehingga jaringan mudah dipotong menjadi irisan tipis.
Kemudian tahap dari embedding ini adalah impregnasi atau peresapan. Kemudian parafin masuk ke sela-sela jaringan ya, sehingga dia membentuk balok parafin di sekeliling jaringan. Ini merupakan prinsip tahap embedding jaringan. Lalu ada tahapan pembuatan sayatan. Yang pertama itu sampel kita isolasi, lalu kita rendam di larutan buin selama kurang lebih 20-24 jam. Lalu direndam lagi menggunakan alkohol 70%, sekitar 20-24 jam, lalu alkohol 80%. Lalu direndam lagi dengan alkohol 90% selama 1 jam. Kemudian alkohol 100% yang pertama itu selama 1 jam. Kemudian alkohol 100% yang kedua itu selama 1 jam. Kemudian silol alkohol selama 30 menit. Lalu silol 1 selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan silol 2 selama 30 menit. Lalu silol parafin selama 30 menit. Kemudian masuk ke direndam ke parafin pertama yaitu selama 1 jam, lalu parafin kedua selama 1 jam, dan parafin ketiga selama 1 jam. Kemudian tanam dalam parafin, kemudian tempel di balok kayu, lalu jaringan dapat kita sayat. Lalu yang keenam itu ada tahap pemotongan atau section. Jaringan dalam balok parafin dipotong dengan mikrotom atau alat pemotong mekanis. Tebal irisan jaringannya itu sekitar 5-12 mikrometer. Ini merupakan alat mikrotom yang digunakan untuk proses pemotongan jaringan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pemotongan atau penyayatan yang pertama itu adalah mikrotom harus seberat mungkin, kemudian meja tempat mikrotom itu harus stabil, tidak boleh miring, kemudian pisau harus cocok dengan mikrotom, lalu posisi pisau harus stabil, dan mata pisau harus tajam, bersih, dan suhunya harus sama dengan balok jaringan yang akan disayat, sehingga kita mendapatkan sayatan jaringan yang tidak rusak dan bagus. Lalu yang ketujuh itu ada penempelan. Irisan ditempelkan pada kaca objek yang sudah diolesi albumin gliserin, kemudian dikeringkan pada suhu 2-5 derajat Celcius di bawah titik lebur parafin, sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian tahap ke-8 itu deparafinisasi, yaitu membersihkan sisa parafin. Ini merupakan proses pengambilan jaringan hingga menjadi awetan. Organ yang digunakan ini adalah otak. Nah, yang pertama itu otak dibagi dua secara koronal menjadi 3/8 dan 5/8. Bagian untuk membagi otak menjadi daerah frontalis pada bagian 3/8 dan daerah yang mengandung formasi hipokampus pada bagian 5/8 otak. Otak bagian 5/8 kemudian dibagi dua menjadi bagian kanan dan bagian kiri secara longitudinal. Lalu rendam otak dalam larutan fixatif formalin 10% dalam PbS 0,01 mol selama 24 jam. Kemudian larutan diganti dengan etanol 70%. Lalu masukkan otak kiri ke dalam kain kasak, kemudian dialiri air mengalir selama 30 menit. Lalu rendam otak dalam etanol bertingkat yaitu 70%, 80%, 90% 2 kali dan 100% 3 kali. Masing-masing rendaman itu selama 60 menit.
Rendam otak dalam silol 1, 2, dan 3 masing-masing selama 15 menit. Lalu rendam otak dalam parafin cair 1, 2, dan 3 dalam inkubator suhu 60 derajat Celcius masing-masing 60 menit. Benamkan otak dalam parafin cair, kemudian dinginkan pada suhu ruang. Lalu setelah parafin membeku sehingga membentuk blok diiris secara koronal dengan ketebalan 12 mikrometer. Diambil irisan bersebelahan dari tiap irisan serial. Nah, arah irisannya itu adalah koronal. Interval tiap 40 irisan atau 480 mikrometer. Irisan serial diambil tiap 40 irisan atau 480 mikrometer dari awal hingga akhir. Hipokampus terletak di antara plate 50 sampai 90 berdasarkan Atlas Otak Tikus, Paxinos dan Watson 2007. Kemudian irisan diletakkan di atas air hangat suhu 45 derajat, kemudian ditempelkan ke atas objek gelas. Lalu slide jaringan diletakkan secara horizontal di atas slide warmer suhu 30 derajat Celcius selama semalam, kemudian disimpan dalam kotak preparat sebelum diwarnain. Kemudian tahap ke-9 itu ada pewarnaan. Tujuan dari pewarnaan ini supaya unsur-unsur jaringan tampak jelas dan dapat dibedakan bagian-bagiannya di bawah mikroskop. Teknik pewarnaan yang sering digunakan yaitu hematoksilin eosin atau HE, dan setelah pewarnaan terjadi proses dehidrasi, kemudian penjernihan, lalu penutupan sediaan dengan balsam Kanada dan kaca penutup, lalu dikeringkan. Tahap pewarnaan sayatan yang pertama itu ada Tahap pewarnaan sayatan yang pertama yaitu direndam di dalam silol 1 selama 5 menit, kemudian silol 2 selama 5 menit. Lalu alkohol 100% pertama selama 3 menit, lalu alkohol 100% kedua selama 3 menit, lalu alkohol 90% selama 3 menit, lalu alkohol 80% selama 3 menit, alkohol 70% selama 3 menit. Lalu terjadi proses pewarnaan yaitu dengan menggunakan hematoksilin selama 0 sampai 20 detik. Lalu cuci dengan air mengalir, kemudian direndam di alkohol 70% selama 2 menit, lalu alkohol 80% selama 2 menit, alkohol 90% selama 2 menit. Lalu diberi pewarna eosin selama 0 sampai 20 detik, kemudian alkohol 100% yang ketiga 2 menit, alkohol 100% yang keempat selama 2 menit, silol yang ketiga selama 1 menit, lalu silol yang keempat selama 1 menit. Kemudian teteskan entelan dan tutup dengan cover gelas. Untuk melihat sayatan atau awetan dari jaringan kita menggunakan mikroskop cahaya. Nah, bagian mikroskop ini ada bagian mekanik dan bagian optik. Bagian optik ini ada 3 sistem lensa, yaitu lensa kondensor yang menampung dan mengarahkan cahaya sehingga menerangi objek yang diamati. Lalu lensa objektif yaitu yang memperbesar dan meneruskan bayangan objek ke arah lensa okuler. Yang ketiga itu adalah lensa okuler yang memperbesar bayangan dan diarahkan ke retina. Resolusi yaitu jarak terkecil antara dua partikel sehingga kedua partikel tampak sebagai dua objek yang terpisah. Untuk mikroskop cahaya, objek kurang lebih 0,1 mm tidak dapat dibedakan bagian-bagiannya. Pengamatan dengan mikroskop mulai dengan perbesaran kecil untuk mengamati objek secara keseluruhan, kemudian dengan perbesaran lebih besar untuk mengamati struktur yang lebih detail. Tujuan dari pembuatan sediaan irisan ini, struktur jaringan sedapat mungkin dipertahankan sesuai keadaan aslinya.
dan diperoleh irisan tipis dan rata, kemudian diperoleh kontras yang baik. Yang diamati itu adalah bentuk dan ukuran sel, sitoplasma, nukleus, membran sel, bagian khususnya misalnya itu silia dan mikrofili. Ini merupakan sediaan atau awetan dari jaringan ginjal. Terdapat di situ tubulus dan sel epitel. Di situ terlihat dari bentuk selnya, letak nukleus dan sitoplasmanya. Lalu ada trakea dan esofagus. Ini merupakan awetan jaringan dari trakea dan esofagus. Identifikasi sel goblet dan silia. Gambaran khas permukaan apikal atau berbatasan dengan lumen. Sel epitel trakea itu terlihat silia, kemudian sel gobletnya berbentuk oval dan mengandung mukus. Kemudian ini ada sediaan atau awetan jaringan dari usus halus. Lalu ini adalah sel otot polos dengan irisan longitudinal. Terlihat di situ bentuk sel dan posisi nukleusnya. Baiklah, sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan jika ada salah kata atau perbuatan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.